Kekayaan hasil bumi Indonesia tak terbantahkan lagi. Tanaman berduri salah satunya. Di balik fisiknya yang menyeramkan, ternyata tanaman jenis ini mempunyai beragam manfaat bagi manusia. Eksplorasi tanaman berduri kali ini dimulai dari Pulau Santan, Banyuwangi. Nah, ini adalah kaktus jenis nopale yang memang buahnya bisa dimakan atau diminum. Tapi ingat, biar bagaimanapun namanya kaktus ya Pak, jadi kita tetap harus ambil daun dulu sebagai tatakan supaya nanti tangannya nggak luka. Itu tuh yang merah-merah, buah kaktus yang bakal kita makan. Opuntiaceae henylvera merupakan kaktus dari keluarga Cactaceae. Di Pulau Jawa, kaktus ini disebut kaktus centong. Kaktus ini merupakan salah satu kaktus terkecil di dunia. Asalnya dari Meksiko, kemudian menyebar ke seluruh negara tropis. Nah, ternyata bukan cuma duri-duri di kaktusnya aja tuh yang besar-besar, tapi juga ada nih duri-duri cilik. Iya, lebih gatal. Katanya lebih gatal. Itu fungsinya daun waru supaya begitu kita terima dipakein daun dulu, habis itu digosok-gosok Biar hilang. supaya hilang durinya. Buah kaktus mengandung hordenin dan tiramid yang berfungsi untuk mencegah influenza, infeksi diabetes, dan juga sakit mata. Tingginya kandungan serat juga berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Persis menurut saya ini kayak buah naga, cuma ukurannya lebih kecil. Sama, hati-hati kalau makan ini kulitnya harus dikupas bersih ya Pak. Kalau enggak ini nih masih banyak duri-durinya di lidah. Tapi rasanya enak banget. Kaktus centong dapat ditemui di semak-semak belukar. Bisa juga ditanam di pekarangan rumah. Ini nggak tahu keringat karena kepanasan atau karena tegang setiap mau ngambil buah kaktusnya. Emang kayak ini bentuk pertahanan dirinya kaktus sih, duri-durinya dari musuh. Jangankan yang besar, tadi tangan saya beberapa kali kena duri-duri yang kecil, itu pun sakit dan gatal kayak kesusupan gitu kulit kita. Durinya luar biasa. Sekarang dapat dipahami mengapa kaktus tumbuh subur di daerah yang sangat panas. Kaktus ternyata bisa jadi alternatif sumber air di tempat yang sangat kering sekalipun. Buahnya menyimpan cadangan makanan sekaligus air. Ini gerakan saya, gerakannya terbatas. Soalnya ini ada duri di mana-mana. Beda lokasi, beda pula cara pemanfaatannya. Di Cilacap, Jawa Tengah, buah dari tanaman berduri dimanfaatkan menjadi sebuah minuman yang khas. Sekarang saya udah bersama Mas Dodi mau cari buah yang namanya tuh unik banget. Namanya kiwel. Penasaran seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Loh. Jadi nggak bisa lewat darat ya? Nih, jadi kayak gini nih, kita cari buah kiwel naik perahu. Nipah merupakan salah satu tanaman dari jenis palem-paleman yang tumbuh di daerah pasang surut. Pertumbuhan nipah secara alami, secara ekologis, mampu melindungi pantai dari abrasi. Pertumbuhan cabang pohonnya berada di bawah air, hanya batang dan daunnya yang muncul di permukaan. Mana sih Mas? Kalau itu apa sih Mas yang oren-oren itu? Itu bunganya. Oh itu bunganya. Nipah banyak dimanfaatkan warga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti daunnya banyak dipakai untuk pembuatan atap rumah tradisional.
Dan saat ini saya akan memanfaatkan buahnya. Nih, buah kiwel namanya. Tapi sebelum dipanen harus dicek dulu apakah dia terlalu tua atau kemudaan. Pokoknya kita cari yang pas ya, Mas ya. Iya. Udah bisa? Oh, masih muda. Wow, masih muda tapi udah besar buahnya. Jadi nggak tentu ya, Mas ya. Dia muda, tua, atau udah pas gitu nggak tentu ya. Nggak tentu. Belum mendapatkan buah nipah yang pas, kami pun melanjutkan untuk mencari buah nipah lainnya. Dapat ya, Mas ya? Nah, ini nih ada buah yang matangnya itu pas. Sini, Mas. Coba lihat. Hati-hati, Mas. Waduh, ini perjuangan banget nih, Mas Dodi harus manjat. Au, banyak semutnya ternyata. Dan ini buahnya agak berat ya, jadi harus 2 orang. Yang satu motong, yang satu... Aduh berat banget. Yang satu megangin buahnya. Oh, ini buahnya. Ini bisa langsung dimakan, Mas? Bisa. Oh, jadi buahnya itu mirip kayak buah rambutan tuh dagingnya. Cuman yang di tengah ini aja ya, Mas ya? Iya. Ininya dimakan juga? Dimakan aja nggak apa-apa. Oke, saya cobain ya, Mas ya. Manis ya ternyata. Iya, manis. Kayak. Jadi teksturnya itu kayak daging rambutan dan rasanya tuh kayak buah kelapa. Pemanfaatan nipah di Gandrung Mangu Cilacap ini hanya sebatas warga yang tinggal di sekitarnya. Dan mereka memanfaatkannya pun hanya seperlunya saja. Waduh, berat banget. Awas. Kapalnya ntar kebalik. Aduh, berat banget ternyata. Ini satu buahnya ini beratnya sampai 15 kilo. Wow. Besar banget ya, Mas ya? Iya, ini. Udah dicek ini, Mas? Udah Udah pas ya? Iya, pas. Oh iya nih. Oke. Kayaknya cukup nih, Mas. Udah banyak tuh. 1, 2, 3. Oh iya, udah. Udah oke? Oke. Oke, sekarang kita mau olah buahnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Manfaat buah nipah sangat banyak. Di antaranya sebagai bahan pangan alternatif karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Selain itu, nipah juga memiliki antioksidan yang tinggi. Jahenya berapa banyak nih, Bu? 3 potong. 3 potong aja cukup? Oke, sekarang saatnya kita bikin minuman tradisional. Dan yang nggak boleh lupa ini nih, jahe sama kiwel. Untuk membuat wedang kiwel sangatlah sederhana. Hanya diperlukan jahe, gula, kacang yang telah disangrai, dan buah kiwel. Bu, ini jahenya dimasukin duluan. Iya, Habis itu gulanya ya? iya, gula. Tak perlu menunggu lama, air jahe pun sudah mendidih. Udah, Nah, udah mendidih, terus sekarang waktunya kita angkat. kita angkat. Kalau nggak diangkat nanti asat lama-lama. Iya. Minuman jahe ini kemudian dicampur buah kiwel dan kacang. Nah, ini nih namanya wedang kiwel. Ini kalau di Jogja namanya wedang ronde ya, Bu? Iya. Cuman kalau di sini pakainya buah kiwel. Buah kiwel ini memiliki rasa mirip kolang-kaling. Namun manfaatnya tak kalah dari kolang-kaling. Bahkan buah nipah ini mampu mencegah sel kanker. Enak ya. Rasanya tuh enak banget. Tapi pedas karena jahenya mungkin kebanyakan ya. Iya, tapi kalau musim dingin ini enak, cocok. Oh, cocok ya. Iya. Ibunya emang doyan pedas. Musim hujan. Kalau buah kiwelnya sendiri tuh rasanya lebih enak lagi setelah dicampur dengan gula Jawa, dengan jahe dan juga kacang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di lereng Merapi, Yogyakarta, warga biasa mengonsumsi sajian unik dan ekstrim yang berasal dari tumbuhan berduri.
Kalau kita datang ke kebun atau ke hutan-hutan, terus kulit kita tuh tiba-tiba gatal-gatal, panas, itu tuh penyebabnya ini nih, lateng. Iya Bu? Iya. Tapi kita mau panen ini ya Bu ya? Sip. Oke, yuk saya bantu ya. Warga lereng Merapi selalu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah mereka. Salah satunya jenis rumput yang selalu dihindari bila kita menemuinya. Jelatang pada umumnya tumbuh sebagai tanaman liar. Daun-daunnya yang memiliki bulu halus ini bisa menyebabkan gatal. Bu, tak cobain di kulit ya sih Bu, aku penasaran nih. Segatal apa sih yang katanya orang-orang tuh kalau lagi naik gunung, terus ada ini tuh kayak awas lateng gitu loh, kayak ketakutan banget. Emang segatal apa sih? Bunganya boleh. Di kulit yang tipis, sini ya. Gatel banget, Bu, gatel banget. Dia belum merah kulitnya, tapi udah gatel banget. Wah, nanti bental-bental biasanya ya. Aduh, pengen garuk. Gatel. Ora enak ternyata rasanya, Bu. Nih, tadi dibilang kalau kena kulit gatal-gatal, tapi kita ngambilnya pakai tangan kosong gini, karena ada caranya nih. Pokoknya kalau kenanya telapak tangan, ini kan kulitnya lebih tebal daripada yang di atas ini nih. Makanya dia nggak apa-apa, nggak akan gatal. Asalkan jangan kena kulit kita yang tipis. Jelatang awalnya tumbuh di dataran tinggi Eropa Utara dan Asia. Nah, ciri-cirinya kalau lateng itu bentuk daunnya itu hati, terus di pinggir-pinggirnya tuh ada kayak gerigi gitu ya. Tumbuhan dari jenis rumput-rumputan ini ternyata memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Aduh, gatel lagi. Wah, ibunya nih hebat, luar biasa. Saya motonginnya tuh satu-satu nih. Tuh, ibunya setangkai-tangkainya langsung dipegang pakai tangan kosong. Emang nggak gatel, Bu? Kalau diem nggak gatal. Oh, Tapi gitu. Kalau mulutnya ngomong gatal. Oh, jadi sugesti. Iya. Padahal sebenarnya gatel. Aduh, udah banyak ya? Iya. Oke. Ini yang menarik lagi nih, saya nggak nyangka karena ini tuh rumput tapi bisa diolah. Orang dipegang aja gatel, gimana dimakan? Ya wis, yuk kita cobain aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sama aja ya. Sama warga di sini biasanya lateng diolah jadi beraneka ragam masakan. Dan sekarang kita mau mengolah jadi apa Bu? Sop. Keripik sama sop. Penasaran, ini ntar gatel nggak Bu dimakan? Membuat keripik dan sop jelatang sangatlah sederhana. Bumbu-bumbu yang digunakan juga sama dengan membuat masakan lainnya. Udah Bu. Kita goreng. Kita goreng. Nih, daun latengnya kita pilih yang tua-tua kalau mau digoreng. Karena kalau yang terlalu muda nanti ketika digoreng dia nggak mau mekar. Terus daun lateng yang muda-muda nanti kita sop. Kalau minyaknya udah tenang, itu artinya udah mateng. Harus langsung diangkat, kalau nggak gosong. Yuk, udah jadi keripiknya. Sekarang kita mau bikin sopnya. Yuk. Membuat sop jelatang juga sama seperti memasak sop pada umumnya. Lateng nih kalau kena panas, dia langsung lembek. Terus yang paling penting racunnya itu juga hilang. Jadi ora gatel ya ntar kalau dimakan ya. Ini udah matang Bu? Udah. Oke, ternyata nggak butuh waktu lama-lama, udah langsung mateng. Dan kalau sayuran itu nggak boleh terlalu lama masaknya. Kalau terlalu lama ntar khasiatnya hilang. Kan Bu?
Rasanya kayak sayuran. Emang sayuran ya? Sayuran bayam maksudnya. Wah, enak ternyata, Bu. Dan udah nggak gatel. Daun jelatang tinggi akan nutrisi dan juga zat besi. Enak. Selama ratusan tahun, ternyata jelatang digunakan sebagai obat herbal. Pakai keripiknya ya, Bu ya. Kriuknya loh. Gurihnya pas. Untuk ibu menyusui juga disarankan untuk mengkonsumsi daun jelatang karena dapat meningkatkan ASI. Iya, Bu. Selain rasanya yang enak, dia tuh juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa untuk mengobati kanker prostat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tambah, Bu. Udah kenyang. Petualangan berlanjut ke Maluku. Provinsi kepulauan ini mempunyai tumbuhan yang langka yang kaya manfaat. Nah, ini dia pohonnya. Saya beruntung banget karena memang ini tumbuhnya sangat lama, bisa bertahun-tahun ya Bang ya sampai dia berbuah. Kalau dilihat dari luar sih ini mirip sejenis palem, tapi ini bukan. Kalau misalnya dipeluk, hati-hati karena ini berduri, ada durinya tuh. Buah merah hanya ada di Papua, biasa disebut buah kansu. Siapa sangka di pedalaman Pulau Buru juga ada. Di sini disebut leba. Bentuknya mirip sama nangka tapi versi panjangnya kayak gini nih. Daunnya sih tajam tapi ini ternyata enggak buahnya tuh. Leba mengandung omega 3, 6, dan asam lemak omega 9. Khasiatnya dipercaya untuk mencegah sakit mata, cacingan, dan juga bisa meningkatkan stamina tubuh. Pengolahannya sederhana. Buah merah hanya dipotong beberapa bagian lalu direbus. Kita buka. Oh, nah ini setelah menunggu beberapa lama sampai dia mendidih, rebusan pertama ini untuk menghilangkan racun-racunnya. Terus nanti akan diperas, lalu dimasak lagi baru bisa dimakan. Kandungan asam lemak pada buah merah sama dengan kandungan asam lemak dari minyak goreng, sehingga berpotensi sebagai sumber minyak nabati. Menurut penelitian, buah merah mampu mematikan sel kanker payudara dan sel kanker rahim. Nah, setelah sudah diperas seperti ini, yang diambil ternyata bukan buahnya, bukan ini, tapi yang diambil air bekas perasannya ini. Nanti direbus lagi sampai dia mengental, sampai mendidih baru bisa dimakan. Selain berguna bagi kesehatan tubuh, di sini buah merah dijadikan sebagai pelengkap seperti sambal. Biasa disantap dengan singkong atau kasbi. Biasanya pahit. Makanya biasanya di sini masyarakat pakainya singkong. Udah pakai blush on, udah cantik Mama. Mama juga harus pakai. Bapak aja kalau gitu. Jangan dulu. Mana mamanya kabur? Gak ada yang mau pakai, udah saya aja yang pakai. Gak apa-apa cemong, yang penting mukanya seger.